Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dalam keseharian kita, dalam kehidupan ini, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, atau bahkan pilihan-pilihan yang cukup dilematis. Di antara pilihan-pilihan itu, mana yang harus didahulukan, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih berbahaya di antara bahaya yang harus ditinggalkan. Misalnya, pengambilan keputusan mana yang harus didahulukan itu butuh kecermatan, sebab jika salah dalam mengambil keputusan di antara pilihan-pilihan, itu memiliki konsekuensi yang bisa merugikan dirinya atau bahkan membahayakan dirinya dan keluarganya jika itu menyangkut kepentingan dirinya dan keluarganya, atau juga membahayakan dirinya dan juga masyarakat jika itu menyangkut kepentingan masyarakat, atau bahkan lebih besar lagi jika itu adalah menyangkut negara, maka itu bisa membahayakan dirinya dan juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana setiap tindakan, setiap perkara itu harus didahulukan, mana yang harus dinomorsatukan, mana yang prioritas berikutnya. Inilah yang dikenal dalam bahasa para ulama itu dengan fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas, yaitu bagaimana menempatkan perkara itu secara adil berdasarkan status hukum, berdasarkan nilai-nilai, dan juga berdasarkan darurah dari satu perkara itu. Islam kemudian memberikan standar tentang satu tindakan status hukum, mana yang harus didahulukan, dengan standar pertama adalah standar wajib, yang itu harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kemudian ada standar mandub atau sunnah, kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, dan sampai pada perkara yang haram yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan sama sekali kecuali dalam kondisi-kondisi yang masuk dalam kategori rusak. Oleh karena itu, seorang muslim ketika mengambil keputusan atau tindakan itu harus terus mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh Islam. Jadi jangan kebolak-balik. Kadang-kadang kita melihat ada sekelompok orang atau ada orang-orang yang sangat getol misalnya menyuarakan sunnah, tapi kemudian meninggalkan yang wajib. Ada orang yang getol menyuarakan qiyamul lail, mengajak terus tiap malam, mengingatkan dan seterusnya, tapi dia abai terhadap kezaliman yang ada di sekeliling mereka. Ada juga orang-orang yang tiap tahun dia pergi bersama keluarganya umrah, perkara yang disunahkan, ratusan juta dan sebagainya, tapi mereka lalai terhadap tetangganya yang kelaparan, yang fakir, mereka tidak membantu. Ini tidak menempatkan perkara-perkara itu berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini yang kita lakukan saat ini mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran yang sangat besar bagaimana kita diajarkan mendahulukan perkara-perkara yang mendapatkan ridha Allah dibandingkan perkara-perkara yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita siap menahan lapar, menahan haus, ketimbang harus memenuhi keinginan nafsu kita untuk makan. Oleh karena itu, hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul mampu menempatkan mana yang lebih penting, yang lebih mendesak di antara yang mendesak, mana yang harus ditinggalkan dari bahaya-bahaya di antara bahaya-bahaya yang ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini, Ramadan ini, memberikan pelajaran kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.